Oh iya, kakak mengingatkan pada hari Sabtu besok akan ada simulasi Olimpiade Sains Squad. Nah, di simulasi ini kalian akan mencoba bagaimana cara mengerjakan soal Olimpiade Sains. Dari mulai menjawab soal sampai mengirimkan jawaban. Jadi teman-teman harus ikut ya gitu. Soalnya setelah simulasi besok minggu depan tanggal 14 kalian akan mengikuti babak kualifikasi yang menentukan apakah kalian masuk ke babak semifinal atau tidak. Nah, buat simulasi besok teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau misalnya jawabannya mungkin kalian merasa kurang maksimal soalnya di simulasi ini tidak mempengaruhi nilai di babak kualifikasi ya. Jadi besok murni untuk kalian melatih teknis dan sistemnya saja. Jadi kalian ngerti nih cara ngirim jawabannya itu seperti apa gitu ya. Oke, sekarang kakak akan menjelaskan dikit ya. Olimpiade Sunsquad itu apa sih? Kemudian di Olimpiade Sunsquad ini ada apa ya? Kita ngapain aja? Nah, Olimpiade Sunsquad 2026 mengangkat tema Sains di Era Kecerdasan Buatan, di mana di sini kita akan bersama-sama belajar mendalami dunia sains dan juga mengenal kecerdasan buatan gitu. Nah, harapannya dengan memadukan pemahaman kita di dalam sains dan juga kecerdasan buatan, kita bisa bersiap-siap untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Perkembangan pesat teknologi digital dan AI seperti kita tahu ya, pasti teman-teman sudah banyak nih yang memanfaatkan teknologi AI. Nah, dan itu mengubah cara kita belajar dan menjalani kehidupan sehari-hari. Contohnya pengalaman belajar. Teman-teman mungkin sudah bisa memanfaatkan AI ya seperti di Peramban atau mesin pencari. Kemudian juga meningkatkan pendidikan interaktif. Contohnya saat ini nih, saat kita sedang Zoom ya, seperti sekarang. Nah, gitu. Jadi ini salah satu peran ya dari kemampuan teknologi digital dan juga di Zoom ini juga ada namanya rangkuman AI gitu. Jadi AI juga bisa membantu merangkum apa yang kita saat ini bicarakan seperti itu. Nah, AI menjadi kunci dalam menumbuhkan keterampilan masa depan. Soalnya seiring berjalannya waktu, AI pun juga akan ikut berkembang. Jadi harapannya kita bisa memahami serta memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan untuk membantu kita menghadapi tantangan zaman. Kenapa sih penting banget memahami literasi digital dan sains? Soalnya di dunia yang semakin digerakkan oleh teknologi, literasi digital dan literasi sains adalah bekal utama ya bagi kita semua. Dengan literasi digital dan sains, kita semua akan mampu menghadapi tantangan dengan efektif, kemudian mengasah kreativitas serta berlatih berpikir kritis sehingga kita mampu beradaptasi, berkembang dan bersaing di tengah dunia digital yang terus berubah. Nah, di Olimpiade Squawk ini ya, teman-teman nanti bisa merasakan, mendapatkan pengalaman langsung menggunakan teknologi. Contoh simpelnya deh, saat sekarang kita Zoom ya, ikut webinar yang diselenggarakan oleh Olimpiade Squawk. Kemudian saat ikut ujian, itu juga menggunakan teknologi karena ujiannya full online. Kemudian integrasi AI. Teman-teman ada yang pernah berkunjung di website Olimpiade Squawk enggak? Nah, di situ ada chatbot ya. Jadi teman-teman kalau ingin tahu informasi mengenai Olimpiade Squawk seperti materi ujian, kemudian jadwal atau macam-macam ya berkaitan sama sains, teman-teman bisa deh coba ngobrol di chatbotnya sk.web.id. Nah, di sini kita juga berkolaborasi dengan lembaga serta profesional untuk meningkatkan pengalaman belajar teman-teman semua. Oke. Gimana? Sudah paham belum mengenai Olimpiade Sun Squad? Nah, harapnya Sudah. teman-teman bisa ngerti ya. Ketika ikut Olimpiade Sun Squad, teman-teman bisa dapat apa namanya hikmahnya ya, pelajarannya seperti oh di Olimpiade Sun Squad
saya jadi bisa ngerjain ujian online nih, misalnya gitu ya. Oh, saya pakai website OSK ternyata bisa ngobrol juga nih sama chatbot OSK. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, selain pastinya dengan ikut Olimpiade kita mendapatkan ilmu pemahaman lebih dalam mengenai sains karena kita Olimpiade Sains. Tapi teman-teman juga dapat pengalaman lain, pengalaman tambahan yang itu mungkin tidak didapatkan kalau tidak ikut Olimpiade Sains Puak gitu. Seperti pengalaman ikut ujian online, kemudian ketemu sama teman-teman nih dari Indonesia semuanya ya, ada dari Kaltim, dari Bontang, dari Jogja. Wah, kakak seneng banget nih ketemu teman-teman banyak ya. Udah hampir 200 ya yang mau join kita sekarang. Oke. Jadi harapannya teman-teman selain ikut ujiannya juga bisa dapat pengalaman berharga selain eh, belajarnya ya, teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan cara mengerjakan soal Olimpiade Sains Kuak 2026. Teman-teman tolong disimak ya dengan baik ya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman merasa ada yang penting atau perlu disimpan, bisa di screenshot ya bagiannya. Tapi kakak nanti juga akan share linknya kok. Jadi teman-teman kalau misalnya sekarang nggak keburu, nanti bisa download di link yang akan kakak share nanti. Gitu. Nah, ini ya cara mengerjakan soal OSK 2026. Pertama, pastinya teman-teman harus login di akun masing-masing, di akun Olimpiade Sanskuak. Nah, ini ya linknya ya, teman-teman yuk bisa dicoba. https://osk.web.id. Nah, ini ya bisa eh, diketik di browsernya, di mesin pencarinya ya. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini nih, ya. Masuk, kemudian teman-teman klik yang ini, masuk email. Kalian masukkan emailnya dulu di sini, diketikkan emailnya apa, lalu klik masuk email. Ini masuk emailnya ini harus diklik. Jadi kalian bisa mendapatkan kode OTP untuk masuk ke akun masing-masing. Kalau masuk emailnya ini nggak diklik, maka emailnya nggak akan, maka kode OTP-nya nggak akan kalian terima di email ya. Jadi masuk email nih harus diklik ya. Nah, jadi kalian masukkan alamat emailnya dulu di sini, baru klik masuk email. Oke, selanjutnya, nah sekarang kalian buka email yang kalian daftarkan tadi ya. Nah, di situ akan ada email dengan subjek atau judul kode OTP untuk OSK. Nah, di sini ya, kode OTP kamu adalah ini yang kalian nanti copy atau diketik ulang nanti ya di halaman masuk dashboard. Oke, kan kalian sudah punya nih kodenya. Kalian buka lagi nih osk.web.id yang akun tadi. Nah, dimasukkan lagi alamat emailnya di sini. Dimasukkan dulu alamat emailnya, baru ketik kode OTP-nya. Setelah diketik kode OTP-nya, lalu klik masuk dashboard. Ya, klik masuk dashboard. Nah, nanti kalian akan di berandanya akan muncul ketentuan ujian. Nah, ini kalian baca ya, teman-teman. Jadi kalian tahu syaratnya, ketentuannya mengikuti Olimpiade Sanskuak. Setelah itu baru kalian klik mulai ujian. Ya, klik mulai ujian. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini ya. Setelah soalnya muncul akan ada halaman seperti ini. Nah, paling atas ini adalah sisa waktu ujian kalian.
Jadi ini hitung mundur ya. Awalnya kalau kalian masuk tepat waktu 60.00 karena durasinya adalah 60 menit. Nanti akan berkurang seiring kalian mengerjakan soal. Kemudian di sini ada tombol kirim, tapi ini kalian jangan diklik dulu ya. Ini dikliknya setelah selesai mengerjakan semua soal ya. Kalau sudah selesai mengerjakan semua soal, baru bisa klik kirim. Ya, bisa klik kirim. Nah, di sini ada tabel daftar jawaban peserta. Nah, di daftar jawaban peserta ini ya, untuk soal yang sudah kalian isi akan ada ini, eh, blok warna hijau dan juga jawaban yang kalian pilih. Misalnya kalian menjawabnya A, maka jawaban di nomor satu akan A, yang kedua B misalnya ya gitu. Jadi kalau sudah ada blok hijaunya, artinya kalian sudah menjawab. Di bawah ini akan ada soal ujian. Nah, lalu ada pilihan jawaban. Caranya kalian nanti akan klik di hurufnya ini, samping kan ada lingkaran kecil. Nah, kalian klik di lingkaran kecilnya itu ya. Setelah itu baru klik di berikutnya untuk ke soal berikutnya. Kode OTP-nya apa ya kalau boleh tahu? Kode OTP itu caranya kalian masuk ke emailnya ya, email yang terdaftar masing-masing ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu, mungkin bisa tanya orang tua. Kalau menggunakan email orang tua ya, gitu. Jadi kode OTP itu dikirim ke email peserta yang didaftarkan ya, teman-teman. Oke, kakak lanjut ya. Kakak, izin bertanya, Ya, silakan. terkait OTP tadi itu anak-anak harus, yang saya tahu kan harus ada paket data ya. Untuk OTP-nya harus ada pulsa juga nggak, selayaknya kayak OTP banking? Untuk kode OTP OSK karena dikirim via email berarti menggunakan Oh, ke jaringan email internet. ya. Oke, oke, clear. Ke email ya. Thank you, thank you. Ya, terima kasih. Ini contoh soal yang lain ya, teman-teman. Ini kalau ada gambarnya seperti ini, kemudian kalian pilih jawabannya. Nah, ini contohnya ya. Kakak di sini contoh jawabannya tuh pilihan jawabannya D4. Jadi yang diklik adalah lingkaran D4 ya. Lalu klik berikutnya untuk membuka soal selanjutnya. Kalau sudah selesai semua ya, nah seperti ini kan sudah warna hijau semua nih. Nah, ini kan sudah warna hijau semua, baru kalian boleh klik kirim. Klik kirim ya, ini baru yang di atas. Jadi kalau kalian masih baru masuk, jangan klik kirim yang atas ya, ini terakhir. Kalau kalian sudah yakin dengan jawabannya, sebelum waktu habis ya, sudah klik kirim. Setelah klik kirim, baru klik konfirmasi. Jadi dua kali tahap ya, teman-teman. Klik kirim dulu, baru klik konfirmasi. Kalau klik kirim saja, tapi tidak konfirmasi, nanti jawabannya tidak masuk. Jadi dua kali ya, kirim lalu konfirmasi. Nah, kalau kalian telah muncul halaman seperti ini ya, pop up, selamat, kamu sudah mengirimkan hasil ujian kamu. Silahkan klik beranda untuk kembali ke halaman awal. Nah, berarti kalian jawabannya sudah diterima oleh sistem, ya, sudah terrecord ya. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk klik mengirimkan jawaban itu klik kirim lalu konfirmasi. Kalau menurut kakak sih ya, tipsnya itu kalian kalau bisa 5 menit sebelum waktu habis itu sudah mengirimkan jawaban ya. Jadi harapannya tidak terburu-buru gitu ya, kalian tidak mepet sama waktu ujian gitu. Jadi begitu waktu di sisa waktu itu tinggal 5 menit, kalau bisa sudah yakin dengan semua jawaban bisa dikirim gitu. Nah, untuk Izin tutorial bertanya. ini ya kalian bisa klik bisa buka di link berikut atau scan ini ya barcode-nya. Oke, kakak kasih waktu dulu ya untuk teman-teman mungkin ada yang mau scan barcode-nya atau mau Kakak, screenshot halaman boleh ini. bertanya, Kakak? Halo, Kak. Iya, Izin bertanya, nanti ini silakan. ada sistem
nilai minus kalau salah atau gimana? Atau boleh dijawab semua atau bagaimana kakak? Untuk jawaban itu adalah tidak ada minus ya. Jadi yang dinilai kalau benar mendapatkan poin, kalau salah atau tidak dijawab nol gitu. Tidak ada minus. Oke, makasih kakak infonya. Dengan senang hati. Kak, Ya, boleh silakan. ini saya dari tadi udah angkat tangan ini di layar saya Oke, kan Leon, silakan Leon. itu saya mau nanya tadi saya sempat kelewatan tadi cara supaya bisa masuk ke itunya ke ujiannya itu gimana? Cara masuk webnya, cara masuk web. ganti baju. Web. Oke, nah seperti tadi kan kakak akan praktekkan langsung ya teman-teman. Yuk, sekarang kalian siapkan bisa buka internet halaman ini ya, browser masing-masing, Pramban masing-masing. Nih ya, kakak akan menjelaskan langkah demi langkahnya. Sudah terlihat halaman browsernya kakak ya? Sudah. Ini kakak akan buka Suaranya hidup. osk.web.id slash Ini Boleh Kerjanya menggunakan sekarang, browser yang lain. boleh silahkan bebas ya, untuk browsernya bisa bebas. ini kerjaannya sekarang atau besok, Kak? Hari Sabtu ini kakak akan memberikan contoh ya untuk login gitu ya teman-teman. Nah Kak. ini ya bisa ya di web ini OSK bisa diperbesar. Oh boleh. Saya mau nanya, Kak. Ya. Nah ini ini ya kalian ya nanti kalau sudah klik osk.web.id garis miring akun kemudian garis miring. Nah ini akan muncul halaman berikut. Halaman berikut ya, baru kalian ketik di sini emailnya apa. Kakak coba ini ya. Kak, ini jadinya kode OTP ini bisa ganti-ganti ya setiap kali memasukkan ke akunnya. Atau OTP sama. Kode OTP berganti setiap login. Mama bilang cara tutorial itu. Nah, ini ya, kakak sekarang sudah klik alamat emailnya. Oke, kakak klik alamat emailnya, baru kakak akan klik masuk email. Harus diklik ya masuk emailnya ya. Diklik masuk email. Nah, akan muncul halaman berikut ya. Nah, terus kakak akan buka emailnya kakak. Nah, ini ya. Nah, ini kakak buka halaman email. Di sini ada kode OTP. WE7 ya. WE7Z. Ini ya, teman-teman. Jadi ini tadi habis klik email akan muncul halaman email sama OTP. Kakak sekarang akan ketikkan email seperti tadi. Ini ya, email kakak pesertanya ya. Email kakak pesertanya ini tadi, flory.fauni. Lalu kakak akan masukkan kode OTP yang sudah ada di email. Di copy paste nggak apa-apa, diketik lagi nggak apa-apa, boleh bebas. Nah, sudah ya teman-teman. Ini, jadi setelah buka email kalian nanti ada kode OTP untuk OSK, kalian kembali lagi ke halaman OSK yang tadi. Lalu ketikkan alamat email sama kode OTP yang sudah masuk di emailnya. Sudah ke rumah. Kak, untuk OTP-nya dikirimnya kapan ya, Kak? Langsung setelah diklik
klik email Kuncinya yang tadi, di halaman sepertinya sebelumnya ada itu langsung buka alamat email pasti ada. Untuk yang untuk yang emailnya Gmail biasanya ada. Kalau yang menggunakan email sekolah atau email Ada lagi anak apa ya, yayasan corporate gitu, mungkin butuh waktu lama beberapa. Berarti bisa dimasukkan dulu kurang lebih 1 jam sebelumnya, bisa nggak, Kak? Untuk ini kode OTP hanya berlaku 10 menit ya, 10 menit saja gitu. Kode OTP hanya berlaku 10 menit sejak diterima. Nah, ini kakak klik masuk dashboard. Kak, Mana kodenya? entar. Kak, jangan kau sesok ngerti. Mbak, OTP-nya dapat dari mana? Emang, gilenya Karena kamu sengerjakan soalnya. Nah, kode OTP itu kalian dapat di dalam emailnya ya, teman-teman semuanya. Kak, belum masuk Kak OTP-nya Kak. Sudah klik alamat emailnya belum? Ini Udah kakak buka Gmail. Pakai email sekolah. ya. Terus tapi belum masuk ke akun Gmail. Oh, yang diketikkan di sini harus sama dengan yang didaftarkan ya, teman-teman. Kalau kalian daftar lewat akun sekolah, email sekolah ya harus buka kode OTP-nya terkirim ke email yang itu gitu. Kalau pakai email mamanya, pakai email juga itu juga nanti ya, Kak. Pokoknya gini ya, kalian itu bisa waktu mendaftarkan menggunakan alamat email ya. Waktu mendaftarkan menggunakan alamat email. Nah, email itu nanti yang akan menjadi identitas kalian dari mulai awal ujian sampai akhir. Untuk kode OTP juga Mbak, boleh dikirim bertanya? gitu, teman-teman. Izin bertanya, Mbak. Ya. Ya, maaf ini ya. Kemarin waktu daftarnya itu oleh gurunya. Kemarin didaftarin oleh gurunya pakai email gurunya. Apakah bisa diganti, Mbak, emailnya itu? Bisa. Nanti bisa saya akan kasih link ya di kolom chat Zoom nanti di akhir acara. Jadi buat teman-teman yang merasa akan membetulkan email itu bisa ya. Kita tahap ini dulu ya. Soalnya kan kalau ini bisa kita proses kalau emailnya itu sudah sesuai ya sama yang teman-teman daftarkan dulu gitu. Dan satu lagi, ini satu peserta satu email. Jadi misalnya nih teman-teman kakak adik kemudian ikut OSK, itu emailnya harus berbeda ya. Gitu teman-teman. Kalau sudah didaftarin satu email 2 anak gimana, Kak? Itu pasti nanti hanya teridentifikasi satu peserta. Nanti bisa mengajukan pembaruan email ya Bunda. Baruin emailnya ke WA ya? Iya. Nanti akan saya kirim link untuk koreksi data. Oh, oke. Ini pakai laptop ya, Kakak. Ya. Kak, maaf mau tanya. Ini Jadi kakak selesaikan cara login dulu ya, baru setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Iya Kak, ini kita udah login. Terus ini masuknya ke yang pembayaran sudah terverifikasi itu. Apakah memang itu? Kakak coba masuk, kemudian klik masuk email. Nah, di sini kakak kode OTP lagi. Ada kode OTP. Oh, jadi saya kalau setelah ketik nanti muncul OTP ya, Kak? Iya, kakak sudah masukkan kode OTP-nya, nanti lalu baru klik masuk dashboard. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Kalau hari ini berarti tampilannya masih yang pembayaran ini ya? Seperti ini yang saya tampilkan, Bunda. Oh, soalnya yang ini yang di tempat saya masih itu.
Abang bisa. Ini pembayaran sudah terverifikasi. OTP tadi langsung masuk dashboard loh. Kan nanti bisa unduh eKTP di sini. Kan ada tulisan eKTP yang warna Iya. biru. Bukan di mana ya? Langsung ngomong motor kak, tinggi. Klik Kak, untuk izin mau menyetujui. tanya. Ya. Nah, nanti akan OTP-nya dapat dari mana? Ya nanti muncul OTP. Satu. Ya kamu Tulisannya gitu. ngomong. Kak, jadi kalau habis klasifikasi muncul OTP. buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya bisa raise hand. Kakak akan mengurutkan dari yang awal raise hand dulu. Oke, silahkan di rename ya. Ini namanya Jadi, iPad, namanya siapa ya? Saya Nama panggilannya. aku ganti dulu namanya. Oh, sorry Kak. Terpencet, sorry Kak. Nama aku Salomo Kak. Ya, silahkan. Salomon. Gak jadi Kak. Oh, nggak jadi. Oke, lalu sekarang Ari. Silahkan Ari. Ya, ini sudah aku klik eKTP, yang di bawah tetap yang ini. Sebelum cetak eKTP bawa apa? Baca dan pahami dahulu ketentuan ini yang muncul. Iya, di bawah itu ada tulisan klik untuk menyetujui Bunda. Diklik. Sudah Sudah. saya klik, nanti keluarnya yang ini. Foto peserta. Ya, di situ itu sudah eKTP-nya itu ya, gitu. Jadi Oh ya. kakak share screen contoh eKTP-nya. Ya, berarti untuk hari ini kan soalnya memang belum keluar di layar itu ya, Kak? Belum, nanti hari Sabtu ya untuk simulasi. Siap. Cuma Ini itu ya aja. kartu pesertanya ya teman-teman. Kalian boleh Iya. edit sendiri, tambah foto pesertanya. Gitu. Ini nomor Cara peserta. tambah fotonya? Bisa masing-masing. Bisa pakai Canva atau aplikasi yang mungkin. Oke. Siap. Oke, Ini makasih. nanti dikasih tweet bond ya Kak. Lanjut. Gail Matea Briel. Oh, sih, mandi saya. Halo. Tadi pertanyaannya udah seperti yang Ibu Ari tadi ya, Miss. Cuman mau tahu aja page awalnya tuh kayak gitu, berarti nanti pas besok tesnya itu baru muncul soal gitu ya, Miss ya. Ini nanti akan muncul hari Sabtu. Kan soal masih hitung mundur dulu ya. Terima kasih. Kak pakai laptop ya Kak. Itu. Bisa pakai laptop, HP bisa. Bagus pakai laptop ya Kak, yang jaringannya kuat ya. Jadi agar lebih mudah untuk menentukan soalnya Nggak dengar Kak. Oh, izin Kak. Gimana deh? Kak, izin tanya. Oke, yang mau bertanya bisa raise hand dulu ya. Gail sudah, Ayana. Silahkan Ayana. Maaf Kak, untuk nanti saat babak kualifikasi, apakah harus mengikuti web Zoom seperti ini atau langsung di website OSK-nya saja Kak? Untuk babak kualifikasi di website saja, tidak perlu pakai Zoom. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Kemudian sekarang Charles Theo. Silahkan. Jadi saya mau tanya, nanti di kartu OSK tanda itu nanti cara nambahin foto pesertanya kayak mana? Sama Caranya untuk nanti berapa kalian kode OTP-nya? untuk memasukkan untuk memasukkan foto peserta. Sama itu dulu. Charles, maaf tadi Kakak, pertanyaan itu yang pertama gimana? Bagaimana cara memasang foto peserta di di papan tanda di mana kita ditunjukkan gambar Kartu peserta. Caranya itu teman-teman bisa nanti diedit ya, bisa pakai Canva atau aplikasi edit foto kan sekarang banyak nih. Mana yang kira-kira kalian bisa kerjakan, bisa pakai gitu. Oke,
Sekarang pertanyaan keduanya kayak mana cara dapat kode OTP? Cara dapat kode OTP. Charles daftar pakai alamat email siapa? Email saya sendiri. Oke, nah pakai alamat email Charles sendiri. Nah, jadi cara menemukan kode OTP adalah tadi Charles kan mengetikkan alamat email di website Olimpiade Sains Squad. Nah, di sana nanti klik masuk email. Setelah itu Charles buka alamat emailnya, bisa di HP atau bisa di tab baru ya, jendela baru di laptop atau komputer, buka alamat emailnya. Di sana nanti akan ada untuk email berisi kode OTP gitu, seperti yang kakak jelaskan tadi. Oke, terima kasih ya. Dengan senang hati. Yuk, sekarang Rifki Praditya. Halo Kak. Halo. Kak, kalau ngerjainnya telat, itu mengurangi waktu. Oke, misalnya nih teman-teman masuknya telat gitu ya, Rifki ya. Misalnya nih teman-teman masuknya telat, ujian sudah berjalan 10 menit. Nah, itu tidak ada tambahan waktu. Jadi sisa waktu itu udah yang bisa kalian gunakan ya. Jadi nggak ada tambahan waktu ekstra gitu. Begitu kalian masuk, waktu sudah berjalan mau 30 menit, 10 menit, 50 menit misalnya. Sudah sisa itu saja yang bisa kalian gunakan. Nggak ada tambahan waktu lagi gitu. Oh iya, teman-teman disarankan login paling lambat 30 menit sebelum ujian ya. Jadi kalau misalnya nih ujiannya jam 8, jam 7 sudah bisa login tuh. Paling lambat jam setengah 8 lah itu login. Kalau bisa sebelum itu sudah login ya. Terima kasih, Kak. Dengan senang hati. Sekarang Akil Nasrullah, silahkan. Izin Kak mau nanya, apakah simulasi ini wajib diikutin? Terus kalau wajib diikutin, apakah ada jam susulan ya nanti? Oke, yang pertama wajib, itu tidak wajib ya, tapi sangat disarankan ya, karena di simulasi ini kalian bisa tahu nanti cara mengerjakan soal dan praktik langsung seperti apa. Kemudian apakah ada ujian simulasi susulan? Tidak ada. Jadi sesuai sama jadwal yang sudah diumumkan gitu. Dan nilai di simulasi ini tidak mempengaruhi nilai babak kualifikasi ya, teman-teman. Kalau bisa sebisa mungkin ikut ya. Sudah, Akil? Oke, selanjutnya ada Bancin Imelda, Medan. Yuk, silakan. Halo Kak. Ya, halo. Tadi yang satu sih udah dijawab, login itu paling lama 30 menit sebelum Olimpiade dimulai, clear. Pertanyaan kedua, yang tadi saat di menu menjawab soal Olimpiadenya, misalnya itu, itu berapa soal nanti Kak? Untuk soalnya ada 40 soal, durasinya 60 menit. Semua level sama berarti? Sama. Oke, anggap anak-anak di soal nomor 19, mau balik ke soal sebelumnya boleh nggak? Boleh bisa. Bisa ya? Ada yang di bawah kiri sebelumnya itu ya? sama ini kakak share dulu ya biar ada gambaran. Nah, di sini ya. Nah, ini kan ada nih, bisa sebelumnya atau berikutnya, bisa kembali. Terus bisa juga klik di nomornya ini. Misalnya nih kalian udah jauh dari 27 pengen balik ke 11. Kan lama tuh yang kalau sebelumnya, bisa langsung klik yang nomor 11 di sini. Oke, jadi begitu kita menjawab nomor 11, dijawablah A, B, C, atau D, ya kan? Terus mau mundur ke nomor yang lain, begitu dijawab
pilihan bergandanya, dia otomatis tampilannya langsung balik ke menu ini ya, Kak? Tetap, maksudnya ketika nih, misalnya sekarang soal nomor 8, saya klik ya. Ya sudah, habisnya itu saya klik berikutnya, baru pindah ke nomor 9. Oh, begitu dia dijawab, dia langsung soalnya next ke nomor berikutnya. Klik berikutnya dulu. Oh, oke. Klik Oke, berikutnya clear. atau sebelumnya kalau misalnya mau balik lagi. Kalau satu-satu nomor, tapi kalau loncatnya agak jauh, tampilannya di menu yang ini, yang kayak lagi kakak share ini, si anak-anak nanti tinggal pilih aja tuh nomor berapa yang dia mau jawab lagi. Iya. Oke. Untuk dari dari atas ini ya, dari sisa waktu ujian sampai jawaban peserta ini sama. Yang berganti hanya soal ujian sama jawaban saja, pilihan jawaban. Itu ya. Jadi hanya nomor soal ini sama pilihan jawaban aja yang ganti-ganti nanti. Oke, terima kasih Kak. Dengan senang hati. Yuk. Oke, sekarang Laurencia. Silakan Laurencia. Sore Kak. Selamat sore. Kak mau bertanya, kalau kita kan lagi ngerjain soalnya itu kan. Nah, kalau kita nggak sengaja keklik tombol kirimnya, padahal kita belum selesai, gimana Kak? Klik tombol kirim. Kalau ini ya, ini kan di akhir tadi kakak ada 2 tahap. Nah, bentar ya teman-teman. Nah, di sini kan ada klik kirim. Nah, itu kan masih ada tahap selanjutnya klik konfirmasi atau membatalkan. Klik membatalkan dulu gitu ya. Misalnya nih nggak sengaja klik yang kirim. Begitu kan Laurencia ya pertanyaannya. Kalian klik membatalkan ini ya, kan ntar ketemu kerja bagus. Nanti ini ada kamu telah menjawab misalnya 10 pertanyaan gitu ya. Kalian klik yang membatalkan, jadi nanti balik lagi ke sini. Kalau kalian klik konfirmasi, udah masuk di kita, berarti kalian udah selesai ikut ujian gitu. Terima kasih ya Kak informasinya. Dengan senang hati. Ayo, sekarang Ezra Global Prima Medan. Silakan Ezra. Halo, sore, Kak. Oh iya, silakan Bunda. Kak, ini berarti untuk materinya sains ini lebih ke arah IPA ya? Karena kan kelas 1 dan 2 itu kan IPAS ya? IPAS. Atau pelajaran apa saja materinya ya, Kak? Untuk Olimpiade Sains Kuak, soal-soalnya itu mengenai IPA Sains. Sains ya, sains IPA gitu. Oh, untuk pelajaran yang lain tidak ada ya, seperti Tidak ada. matematikanya gitu nggak ya? Tidak ada. IPA saja. Oh, oke. Itu aja, makasih ya Kak. Dengan senang hati. Selanjutnya Elkan Vide. Aku mau nanya, saya mau nanya. Ya, Kan silakan. kan begini, kan udah dimasukin email yang sudah ke daftar. Ya. Terus itu kenapa belum ketemu OTP-nya? Katanya itu akun nggak ketemu atau belum kedaftar, padahal aslinya sudah kedaftar. Oke. Lama. Ya, pertama Elkan pastikan alamat emailnya benar ya. Sudah benar. Titiknya, hurufnya, penulisannya harus sudah benar semuanya. Sudah benar semua. Sudah benar. Kemudian klik kemudian buka inbox emailnya. Bisa di spam ya? Ya, takutnya bisa aja di spam. Bisa aja. Jadi misalnya nggak ada di inbox, bisa di spam kayak gitu juga bisa masuk di spam. Jadi bisa dicek kalau nggak ada di yang utama ya, yang di primary bisa cari di spam juga, kemungkinan bisa masuk spam. Oke, terima kasih atas informasinya. Dengan senang hati. Sekarang Salomo.
Ayo silakan. Nanya Silakan Salomo. Oh, Kak, apa itu? Kalau misalnya eh kalau misalnya masuk ini apa itu? Masuk simulasinya, tapi ternyata simulasinya udah selesai, masih bisa masuk semifinal enggak? Bisa. Kok semifinal kualifikasi ya? Oh iya, Iya, masuk itu. bisa ikut kualifikasi. Jadi simulasi besok ini murni untuk latihan, teman-teman, cara ujian ya. Jadi nggak ada kaitannya sama kualifikasi. Misalnya nggak ikut jadi di blok, nggak ikut kualifikasi, tidak. Atau nilainya misalnya nih belum sesuai sama targetnya teman-teman, terus kualifikasinya takutnya mempengaruhi, tidak ya. Jadi murni buat latihan teman-teman semuanya. Mana dia? Oke, gimana Salomo? Udah jelas? Ya Kak, makasih. Kak, mau nanya lagi, Kak. Ya, Ini simulasi sama yang 10 Januari sama, Kak? sama. Oh, sama. Terus kalau Koska yang 17 Desember itu apa ya, Kak? Soalnya kita sempat terlewat itu. Oh, kalau Koska itu adalah kita latihan soal sekaligus saat itu pembahasannya juga. Tuh. Tapi soal lebih ke soal latihan Olimpiade gitu aja. Oke, gimana? Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Ini ada Nelson Depok. Silakan, Nelson. Halo Kak, Ya, halo Bunda. izin bertanya Ya. ya Kak. Ya, silakan. Jadi nanti apakah saat kita mengerjakan soal harus direkam? Tidak perlu. Ya. Oh, tidak perlu. Oke Kak, terima kasih banyak atas infonya. Dengan senang hati. Selanjutnya Michelle Sorong. Permisi Kak, izin tanya ya. Cara bikin IKTP-nya itu gimana ya? Cara bikin EKTP-nya. Nah, nanti Michelle sudah bisa login kah? Bisa. Bisa. Nah, nanti saat login itu Michelle akan ketemu seperti ini. Ya. Nah, di sini ada tulisan EKTP. Michelle terlihat layarnya enggak? Iya. Nah, di EKTP nanti diklik, nanti akan muncul ini. Sebelum cetak EKTP, nah teman-teman baca dan pahami ya untuk informasi yang ada di sini. Nah, baru nanti klik untuk menyetujui. Udah diklik ini aja, nanti akan keluar terdownload EKTP-nya. Oke. Terus kalau misalnya ada yang nyontek itu gimana ya? Ada yang apa? Kalau misal ada yang bisa nyontek itu gimana? Wah, itu kita mengutamakan integritas ya, teman-teman, gitu. Jadi kalian ini dengan ikut ujian secara online harus memiliki kejujuran dan juga integritas gitu. Lagi pula kan setiap misalnya nih teman-teman mengerjakan belum tentu sama juga kan soalnya gitu. Dengan teman yang di sampingnya gitu. Jadi kalian harus punya rasa percaya diri dan juga integritas dan juga kejujuran untuk mengikuti Olimpiade online begitu. Oke, Kak, makasih. Dengan senang hati. Selanjutnya ada Ubay Blitar. Silahkan Ubay. Halo Ubay, jadi tak bertanya kah? Oke, kita lanjut dulu ke Megan ya. Yuk, silakan Megan.
Halo Megan. Oke, selanjutnya dulu Vika Yoningsih. Yuk, silakan. Sore, Kak. Halo, selamat sore. Mau tanya untuk skornya, perhitungan skornya itu bagaimana ya, Kak? Untuk perhitungan skor, nah di Olimpiade itu kan ada 3 tipe soal. Itu ada soal keterampilan tingkat tinggi HOTS, kemudian ada MOTS ya, keterampilan berpikir tingkat menengah sama yang LOTS, ya itu keterampilan berpikir tingkat rendah. Untuk skornya itu berbeda. Untuk yang HOTS itu paling tinggi, yang MOTS itu lebih kecil sedikit dari HOTS, baru ada yang LOTS itu skornya paling rendah seperti itu. Jadi bisa jadi nih peserta A jawaban betulnya 38. Peserta B sama-sama 38, tapi skornya itu lebih besar peserta A. Bisa jadi dia itu lebih bisa menjawab soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi gitu dibanding yang B gitu. Jadi berbeda ya bobot soalnya. Ada 3 tipe soal. Tapi di situ di soalnya nggak ada keterangannya ya teman-teman. Misalnya ini soal HOTS, soal MOTS. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan kemampuan teman-teman untuk mengerjakan soal. Bagaimana, Bunda? Kalau untuk kecepatan berpengaruh nggak, Kak? Tidak, tidak ada berpengaruh dengan kecepatan ya. Jadi murni hasil jawabannya. Oke, terima kasih. Senang hati. Selanjutnya ada Zahid Gibran. Yuk, silakan Zahid. Kak, kalau terputus jaringan, jawaban yang sudah dijawab sudah tersimpan belum ya? Misalnya teman-teman terputus jaringannya ya, itu bisa tersimpan tapi di browser yang sama dan sebelum waktu habis ya, gitu. Jadi misalnya nih teman-teman terputus jaringannya, coba di-refresh atau membuka di browser yang sama, misalnya pakai Google Chrome, sama-sama buka di Google Chrome, seperti itu ya. Terus harus login lagi nggak? Kalau di browser dan di perangkat yang sama, sepertinya tidak perlu, ya. Tapi mungkin nanti soalnya teracak lagi gitu. Tapi jawabannya nempel sih sama soalnya itu. Misalnya nih soal nomor 1 awalnya jadi nomor 10 gitu, tapi jawaban yang sudah kamu isikan nanti ikut di soal itu gitu. Oh, sudah diakurasi. Maaf Zahid, bisa lebih nyaring nggak suaranya? Sudah diakurasi Puspresnas belum? Olimpiade Science Squad sudah terkurasi Puspresnas, teman-teman ya, dari sejak 2023. Sudah terkurasi Puspresnas. Gitu yang bisa mengajukan kurasi ke Puspresnas itu untuk yang masuk final ya. Bagi yang finalis itu bisa mengajukan sertifikatnya untuk mendapatkan apa namanya portofolio ya di Puspresnas gitu, prestasi di Puspresnas gitu. Iya. Kemudian sekarang Siva, silakan Siva. Waktunya kita tinggal 10 menit ya teman-teman. Halo. Siva, apakah jadi bertanya? Bisa diulang nggak, Eka, untuk yang simulasi yang keduanya kapan? Lupa. Oke, sekarang Ibu ya Yuanita Ramadhani. Untuk simulasi yang kedua itu tanggal 7 Maret hari Sabtu besok ya. Jamnya? Jamnya ini saya share jadwalnya sebentar. Buka dulu. Jam 7 ya? Pagi?
Ini jadwalnya ya sudah di-share di Instagramnya Kuak juga sama Facebooknya Kuak. Gimana? Bisa di screenshot ya. Atau bisa cek di Instagramnya Kuak juga. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi mungkin? Bunda? Selanjutnya Anisia Karuna. Silakan. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. KTP lu kamu nanya? Kartu KTP-nya itu Yang kelas di print atau enggak? Lebih baik di print ya. Jadi teman-teman bisa waktu mengikuti itu bisa disiapkan dan juga untuk memastikan nomor pesertanya sudah betul juga ya gitu. Maksudnya untuk level 1 awalannya itu 1, level 2 2, level 3 3 gitu. Terus biar lebih semangat juga kan bisa foto saat ujian gitu teman-teman. Oke. Oke. Yuk selanjutnya ada Brian. Silakan Brian. Kak, izin mau nanya. Ya. Kok pas saya daftar emailnya sama kode OTP-nya malah kadaluarsa, Kak? Iya, mungkin itu Brian login beberapa kali nggak sih? Kayak dikliknya itu beberapa kali nggak sekali doang gitu. Jadi klik 1 kali doang. Oh ya udah, mungkin nanti dicoba lagi ya gitu. Kode OTP itu berlaku 10 menit ya. Jadi mulai kakak sekarang klik itu ya, klik masuk email, nanti akan ada kode OTP. Nah, kode OTP-nya itu berlaku 10 menit aja gitu. Jadi yang pertama teman-teman jangan misalnya nih belum masuk terus ngeklik terus masukin terus itu jangan. Nanti kode OTP-nya tumpang tindih gitu ya. Nanti bakal kadaluarsa terus nih ketika dimasukkan. Tapi teman-teman coba tunggu dulu beberapa menit. Nah, kalau setelah 10 menit belum masuk, coba login lagi gitu. Makanya disarankan kalian tuh login paling lambat 30 menit sebelumnya ya. Jadi misalnya nih kode OTP-nya belum bisa masuk, jadi masih ada waktu untuk menunggu dan coba login lagi gitu. Oke, terima kasih Kak. Dengan senang hati. Selanjutnya ada Archimada Fatahillah. Silahkan, Archie. Nanti pas ujiannya pakai Zoom nggak sih? Tidak pakai Zoom ya. Nanti di website Olimpiade Sains Kuak aja. Oke, terima kasih. Dengan senang hati. Sekarang Raska, silakan Raska. Kak, bertanya lombanya itu sesuai level jamnya? Iya, sesuai level jamnya. Raska kelas berapa? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD berarti level 1 ya. Ini ya teman-teman perhatikan jamnya, jangan ketuker ya. Untuk level 1 jam berapa, level 2 jam berapa, level 3 sama level 4. Kak, sama sama kan di sana jam 4, di sini jam 5. Jadi ini sampai jam berapa ya? Zoom meetingnya. Lokasinya, oh maksudnya saat ini? Iya. Lokasinya di sini Sulawesi. Wah, iya. Udah jam 6 ya, udah mau jam 6 berarti di sana. Udah mau buka puasa, soalnya saya puasa.
Oh iya, silakan Raska, nggak apa-apa kalau mau live dan mau berbuka puasa, silakan. Iya. Pasti. Dengan senang hati. Yuk, selanjutnya siapa lagi? Tadi sampai Raska, Brian, Esther, ya Nainggolan. Yuk, silakan. Halo. Belum ya. Halo. Oh ya, halo Ya, Bunda, silakan. iya, Kak, yang waktu ini rekaman videonya bisa dikasih nggak ya yang Koska waktu Desember itu? Untuk Koska kami tidak ada recordnya ya, gitu. Jadi hanya kegiatan saat itu aja, gitu. Kalau misalnya ingin dapat gambaran soal-soalnya, bisa lihat di besok simulasi, gitu. Jadi kurang lebih itu apa ya, kurang lebih sama ya untuk konsepnya, gitu, untuk Olimpiade Sains Squad. Sekali lagi konsep ya teman-teman. Oke, bagaimana Ibu? Apakah ada yang lagi ditanyakan? Oke, selanjutnya ada Zerun, Naban Safara, silakan. Izin bertanya, Mbak. Oh iya, Eh, silakan Bunda. Iya, kemarin kan kita nggak ikut ya waktu yang simulasi pertama itu. Ya. Nah, waktu besok ini mau ikut karena kan kemarin belum ada beritanya ya. Nah, ini apakah ada kisi-kisi yang dibagikan untuk soal-soal untuk ujiannya atau gimana? Makasih. Untuk soal ujian, kalian teman-teman bisa pelajari di Comic Sans Squad nomor 51 sampai nomor 56 untuk babak kualifikasi ya. Di sana sudah ada latihan soalnya. Kalau ingin latihan soal ada di bukunya. Dan kuasai konsepnya gitu. Jadi ketika soalnya diubah pun teman-teman tetap bisa menjawab kalau kita sudah paham konsep sainsnya itu seperti apa gitu ya. Jadi dari nomor 51 sampai nomor 56. Kalau ingin lebih baik lagi persiapannya ya mungkin bisa diperluas lagi belajarnya gitu, tapi sesuai dengan apa ya, materi yang dibahas di Comic Sans Squad-nya itu gitu. Misalnya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oh, itu bisa kalian tambah lagi nih bacanya ciri-ciri makhluk hidup yang di luar dari Comic Sans Squad bisa gitu. Contohnya gitu ya. Bagaimana Bunda? Oke, selanjutnya Omar Hadimana. Silakan Omar. Selamat sore, Kak Seli. Izin bertanya. Ya, silakan. Jika nanti pada saat pengerjaan soal ada trouble nih, Kak, di Ya. jaringan, Kak, atau di sistem ya, kita konfirmasinya ke siapa gitu loh. Nomor yang kita chat itu siapa gitu loh, Kak, untuk minta solusinya. Iya, Bisa sebelumnya nggak, Kak? mendaftar di mana ya? Via apa? OSK Center atau website? Website. Website di website, kalau di website itu nanti akan ada grupnya semua di OSK Center ada. Iya. Di grup ada, jadi bisa nanti disampaikan di grup WhatsApp masing-masing. Oh, langsung di grupnya aja ya? Di Ya, grup benar. WhatsApp-nya? Ya. Ke adminnya gitu ya? Ya, nanti di sana akan ada tim yang akan membantu gitu. Oh iya, siap Kak, makasih. Dengan senang hati. Ya, selanjutnya Habibie Rizkullah, silakan. Oke, teman-teman, di sini kan sudah jam 5 ya. Kakak akan mempersilakan bagi teman-teman yang sudah mau leave ya. Karena di sini masih ada yang ingin bertanya, kakak akan tetap memfasilitasi sampai ini kan Habibie Rizkullah sampai 15 menit lagi ya gitu. Jadi 15 menit lagi kalau sudah setelah itu kakak akan tutup untuk pertemuan kali ini gitu. Jadi bagi teman-teman karena sekarang sudah jam 17.00 sesuai jadwal, yang ingin live bisa live, tapi yang masih ingin
tetap mengikuti Zoom, ingin bertanya atau ingin menyimak juga boleh ya. Jadi kakak bebaskan gitu ya teman-teman. Silakan. Bagi yang sudah mau live nggak apa-apa. Tapi kalau masih penasaran nih boleh. Yuk silakan. Oke sekarang silakan Habibie Rizkullah. Oh nggak jadi tanya ya hilang. Sekarang Grani Afi silakan yang mau bertanya. Yuk, Grani nggak jadi ya. Cut Mariam Maisyara. Halo, Oh, halo. Oke, halo. Grani dulu ya. Maaf ya. Yuk, silakan Grani. Mbak kan menanyakan ulang, Ya. kenapa? Saya sudah cari email, terus ada informasi untuk mencoba login dan mendapatkan OTP, klik ini. Saya udah klik, kemudian itu munculnya iktp, lalu kemudian ke foto ya, apa namanya, kayak tribun kartu tanda peserta. Nah, setelah itu nanti akan ada muncul platform untuk menjawab soalnya itu setelah tanda KTP ini ya? Begini Bunda, untuk platform untuk mengerjakan soal yang seperti tadi saya klik mulai ujian itu akan ada di hari Sabtu mulai jam 6 pagi. Tapi langkahnya benar ya, saya klik login yang tadi di email, terus muncul iktp, lalu muncul kartu tanda peserta, atau bagaimana? Ada platform lain nggak untuk bisa sampai ke mengerjakan soal? Itu sudah benar Bunda. Jadi nanti ketika kalau sekarang sudah muncul halaman seperti yang Bunda sampaikan, ada iktp, ada ini ya, klik link untuk ektp, berarti itu sudah benar. Nanti saat hari H ujian atau simulasi, di halaman bawahnya itu akan ada ketentuan ujian dan juga countdown ya, hitung mundur waktu menjelang ujian gitu. Jadi memang baru tersedia hari Sabtu nanti ya. Oh, berarti ini kan webnya tetap sama ya, osk.web.id kan ya? Ya. Untuk ujiannya tetap sama kan di web yang osk.web.id kan ya? Ya, tetap sama Bunda. Oh, jadi besok itu jam 11 untuk level 2 kalau nggak salah. Berarti nanti setelah lakukan login ini, ada muncul tetap KTP, terus nanti ada muncul eh, apa namanya menu baru gitu ya untuk klik menu ujian gitu ya. Jamnya untuk level 2 10.30 ya Bunda. Jam 9.30 sampai 10.30. Kelas 56 sih, kelas 6. Oh, kelas 6 level 3 ya, 11 sampai jam 12. Iya. Begitu ya Mbak ya, berarti benar ya langkahnya tadi saya utarakannya. Benar, nanti akan muncul seperti ini saat kalau sudah nanti pagi ya. Kalau sudah hari jam 6 pagi itu akan muncul countdown-nya. Oh gitu. Iya, iya. Oke Mbak, oke Mbak. Iya. Terima kasih Mbak. Nah, akan muncul seperti ini ya. Klik mulai ujian. Hai, ini misalnya nama waktu pelaksanaan ujian. Dan nanti akan muncul seperti ini di menggantikan yang halaman KTP tadi. Oh gitu, jelas-jelas. Oh iya Mbak, karena tidak pakai karena ini tidak pakai Zoom, nanti misalnya ada kecurangan atau apa, misalkan merubah, kan lagi menampilkan platform OSK ini ya, misalkan nanti ada kecurangan bisa pindah web atau pindah ke Google, itu akan ketahuan nggak? Didiskualifikasi. Ya, nanti bagi peserta yang terbukti melakukan kecurangan akan didiskualifikasi. Ada deteksinya nggak Mbak? Nanti kami ini ya. Misalnya, karena kan ada juga yang event-event seperti ini, ketika 3 kali itu pindah halaman, itu akan otomatis tertutup gitu Mbak menu ujiannya, sehingga dia di-dis secara otomatis di sistem. Kalau ini bagaimana? Nanti itu dari kami ya, dari tim yang akan menindaklanjuti. Oh, oke. Ya, baik. Terima kasih Bunda. Selanjutnya ada Cut Mariam Maisyara. Silakan. Pak, izin bertanya, apakah saat sudah menyelesaikan ujian bisa dilihat letak benar dan salahnya, Kak? Letak benar dan salah. Nah, nanti
Kalau secara persoal tidak, karena nanti hanya akan diumumkan jumlah benar dan tidaknya aja, jumlah benarnya aja gitu. Sama nanti akan ada rapor di beranda akun masing-masing gitu. Setelah mengikuti ujian hari Sabtu siang, nanti sorenya akan ada pengumumannya gitu ya. Pengumuman apakah skor kalian itu berapa, kemudian apakah lolos ke babak semifinal atau tidak begitu. Untuk di Oh, babak baik, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, dengan senang hati. Yuk, sekarang Tabita Mardiana, silakan. Kak. Nanti kalau kita keluar kan pencet, kalau nggak sengaja keluar nanti kita pencet batal. Terus nanti soalnya masih ada atau nanti kerjain ulang? Gimana? Boleh diulang, Tabita, seperti apa? Apa pencet batalnya? Kalau nggak sengaja pencet batal ya, Mm-mm. apakah masih bisa lanjut soalnya atau sudah gagal? Oh, maksudnya tanpa sengaja klik kirim, kemudian membatalkan. Itu masih ada, asal jangan ditutup ya browsernya ya. Tutup browsernya. Iya. Misalnya buka Google Chrome-nya gitu, jangan ditutup Google Chrome-nya gitu. Jadi membatalkan aja gitu. Nanti akan kembali ke halaman soalnya. Oh, baik. Kalau itu jawabannya masih ada? Apa dari awal lagi pertanyaannya? Masih. Masih ada. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Ya, dengan senang hati. Yuk, selanjutnya, Feli. Oh, enggak jadi, Feli enggak jadi ya. Syatira, silahkan Syatira. Halo, Oh ya, ya baik mau Pak. tanya yang tanggal 14 kualifikasinya itu di jam berapa ya? Jamnya sama dengan babak kualifikasi. Oh, jadi ini mirip ya? Ya, Seperti mirip. jadi kelas 4 jam 9.30 gitu. Ya, Baik, benar Pak. makasih. Jadi dari babak kualifikasi semifinal nanti sama ya. Selanjutnya silakan nih Oppo CPH, siapa ini ya? Bisa di-rename kah? Halo, silakan. Silakan. Oke, mungkin ya silakan. Ya, Jadi- namanya siapa? Namanya panggilan ya, Kak? Ya, Panggilannya Alisa. Alisa. Jadi ingin bertanya, untuk login itu khususnya cuman untuk waktu waktu babak kualifikasi atau waktu simulasi juga? Login. Iya. Login itu babak kualifikasi iya, simulasi iya gitu. Pokoknya setiap kalian mau masuk ke websitenya Olimpiade Dance Squad itu perlu login ya. Terima kasih, Kak. Iya, dengan senang hati. Selanjutnya Fatan. Silakan Fatan. Oke, Kak. Kak, ini pembicaraan ini ada recordingnya. Ada, nanti kakak akan akan upload di YouTube ya. Oh iya, soalnya saya nggak ikut dari awal tadi. Iya, oke. Oke, makasih. Iya, dengan senang hati. Selanjutnya Aislin. Silakan Aislin. Kak, apa ada soal fisika? Ada, di Comic Sans Squad ada rubrik fisika kan? Jadi ada ya, ada. Selanjutnya Julian. Ada nilai yang sama gimana? Ada nilai yang sama untuk ke babak semifinal ya. Oke. Pertanyaannya bagus ya. Jadi teman-teman, untuk kalian bisa lolos ke babak semifinal harus bisa menjawab 60%.
ya, soal gitu. Jadi kalian harus bisa mendapatkan skor 60% dari 100% ya. Baru kalian bisa masuk ke babak semifinal. Jadi misalnya nih nilainya mirip, nggak apa-apa. Selama 60% bisa masuk ke semifinal. Gimana, Aislin? Oke, selanjutnya Julianita. Ya, halo Kak, mau tanya, saya kan bergabungnya itu via website, jadi belum masuk ke WAG. Tadi kan di info ada WAG, nah itu masuknya gimana ya Kak? WA grup itu dikirim via email linknya gitu. Oh gitu, soalnya kayaknya belum masuk deh. Iya. Kalau gimana cara follow up-nya lagi ya Kak, kalau ternyata belum ada? Bisa DM ke Instagram Kuak ya, nanti akan diinfokan link grupnya. Oh oke oke. Oke Kak, thank you. Tolong diinfo dengan nomor pesertanya juga ya, Bunda. Oh iya siap, makasih Kak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ada Alfarizi. Ya, silakan Alfarizi. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Ini kalau yang simulasi kan berarti kan cuma latihan aja ya. Ya. Berarti kalau yang kualifikasi berarti yang beneran nilainya diambil ya? Betul. Ya udah, makasih ya, Kak. Iya, dengan senang hati. Yuk, selanjutnya tadi siapa ya? Tanggal 14. Vincent ya, silakan Vincent Fizelhart. Iya, pakai kartunya berarti. Katanya kebetulan. Ya, kenapa Alfarizi? Kartunya dipakai juga, Kak, berarti kartu itunya. Pesertanya, Dikalungin. iya. Nanti kalian kalau foto-foto kirim di tag Instagram Kuak ya. Waktu ujian ya. Iya, Pak. Iya, Bu. Iya, Iya. Kak. Makasih ya. Iya. Terima kasih. Ya, sekarang Vincent. Silakan Vincent. Ibu, tadi saya sudah merevisi email. Ya. Sekarang bagaimana hal yang harus dilakukan untuk dapat link OTP-nya gitu? Vincent revisinya di mana ya? Emailnya ada salah ketik, jadi diubah emailnya gitu. Maksudnya mengajukan kemana untuk revisi emailnya? Dari link yang dikasih, ada ya link pengajuan itu. Ya, nggak apa-apa. Nanti akan diinfokan di email kalau proses revisinya sudah selesai ya. Ke email yang mengajukan. Oke, Miss. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada Abdul Bontangkal Tim. Yuk, 5 menit lagi ya teman-teman. Silakan Abdul. Apakah jadi bertanya? Oke, selanjutnya dulu ya. Senja. Senja, silakan Senja. Oke, mungkin nggak jadi ya. Fahri. Sudah? Fahri Revan? Oke, selanjutnya Celo. Jadi bertanya nggak? Ini kakak. Fahri. Oke, nih kakak unmute ya. Silakan, Fahri. Halo, Ya, silakan. izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini untuk EKTP ini kartu tanda pengenal pelajar ya? Kartu pengenal. Tanda peserta. Ya. Tanda peserta. Berarti di print ya? Nanti ditaruh di kalung gitu, ya? Ya. Oh, tidak. Nggak ya bisa dikalungin, bisa dipajang di samping komputernya juga boleh. Oh, tidak. Makasih, Bu. Ya, dengan senang hati. Sekarang Abdul, silakan Abdul. Pak, izin bertanya. Ya. Kalau pas simulasi itu dikerjainnya di rumah masing-masing atau di sekolah?
Olimpiade Sun Squad bisa dikerjakan di mana aja ya, baik simulasi maupun kualifikasi. Jadi teman-teman ini misalnya nih, kecuali yang dikoordinir sekolah, mungkin ada nih sekolahnya mengerjakan di sekolah aja, itu mengerjakan di sekolah. Gimana Abdul? Oh, terus kalau semifinalnya itu nilainya yang bisa lulus ke final itu berapa? Oh, kalau dari babak semifinal ke babak final itu nanti akan diperingkat ya secara nasional. Untuk yang lolos ke babak final itu adalah peringkat 1 sampai 100 tiap level. Oh, oke Kak, terima kasih. Iya, dengan senang hati. Selanjutnya tadi Celo ya. Ini kakak unmute lagi ya, silakan. Kak, ini aku baru masuk. Gimana cara masuk Gmail-nya? Masuk Gmail. Oke, teman-teman. Ini kakak ulang lagi ya, menjawab pertanyaan Feli juga tadi. Kode OTP dari mana? Nah, ini terakhir ya, teman-teman. Tolong disimak ya. Iya, Kak. Nih, kakak logout dulu. Keluar. Nah, nih, kalian caranya nih di atas ini buka osk.web.id garis miring akun. Ini ya, lihat di atas ya, teman-teman. Di atas ini. Nah, kemudian di enter. Akan masuk di halaman warna pink berikut. Ya. Nah, di sini ya, untuk peserta yang sudah terdaftar. Langkah 1, masukkan email. Nah, di sini diketikkan email yang sudah kalian daftarkan. Satu anak, satu email. Kakak akan ketik emailnya kakak nih. Sudah ada. Gimana? Celo sama Feli bisa mengikuti? Dan teman-teman yang lain. Nah, selanjutnya baru klik ini. Kalian arahkan ke sini. Nah, putih ini kan, klik masuk email. Ya, diklik. Nah, akan ada halaman yang tulisan hijau ini lagi. Setelah itu, kalian buka emailnya kalian. Bisa di tab yang baru itu. Nah, di refresh dulu ya kalau masih belum masuk. Nah, ini nanti akan ada ini nih. Kode OTP OSK. Ya, diklik kode OTP OSK-nya, ambil yang paling baru. Ini kan ada nih, kakak dari tadi nih nyobain ya. Ambil yang paling baru. Ini Z3P6, kalian bisa diklik terus di copy atau bisa diklik manual bisa. Ya, ingat buka emailnya yang sama. Mas, terus kembali lagi ke halaman OSK ya, teman-teman, halaman OSK. Kemudian ketik lagi emailnya yang tadi. Sama ya dengan yang pertama tadi, ketik email, kemudian masukkan kode OTP-nya. Baru klik masuk dashboard. Dah, berhasil gitu ya. Gimana? Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau mempelajari lagi untuk Aku dong terakhir katanya Kak. untuk ini ya, teman-teman ya, bisa mempelajari dari halaman berikut. Ya, yuk di ini di nih, teman-teman ya, kalau mau belajar lagi tadi tutorialnya, cara mengerjakan soal nih, bisa di-scan ini nih. Pakai barcode-nya nih. Apa QR code-nya bisa di-scan ya, atau klik link yang ini ya. Yuk, bisa di-screenshot halaman ini, jadi nanti kalian kalau butuh bisa tinggal klik dan buka. Sudah? Bagi yang membutuhkan? Oke, udah ya. Nah, sekarang
Oke, sudah 1,5 jam ya kita untuk sesi Q&A teknis ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua memberikan gambaran bagaimana penyelenggaraan Olimpiade Sains Kuak. Dan juga teman-teman bisa lebih yakin dan mantap untuk mengikuti Olimpiade Sains Kuak. Nah, jangan lupa hari Sabtu besok tanggal 7 Maret akan ada simulasi. Ya, simulasi kalian diharapkan bisa ikut. Jadi biar bisa tahu cara login, cara mengerjakan soal, dan cara mengirim jawaban. Ingetin juga ya teman-temannya kalian yang juga ikut OSK. Oke, kakak akhiri dulu. Bila mana dalam 1,5 jam ini kakak ada hal yang kurang berkenan atau kurang jelas, kakak mohon maaf. Oke, sampai jumpa di acara Olimpiade Sains Kuak selanjutnya. Dadah. Dadah.